Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang pewarisan atau inheritance. Jadi inheritance ini adalah uh, salah satu konsep dasar dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan sebuah kelas atau subkelas atau derivative kelas untuk mewarisi properti seperti di dalamnya adalah variabel dan metode dari kelas lain seperti superkelas atau base class ya. Ini memungkinkan penggunaan kembali ke kode dalam bentuk hierarki kelas. Nah, jadi misalkan saya buat skemanya dulu. Contohnya misalkan di sini ada kelas hewan. Kemudian kelas hewan ini mempunyai atribut seperti atributnya ada nama, kemudian kelas hewan ini mempunyai apa namanya sifat ya. Sifatnya ada, misalkan sifatnya dia bersuara ya. Hewan bisa bersuara. Nah, di hewan ini, kelas hewan ya, nanti dia bisa menurunkan kan ada hewan tuh, ada hewan kucing, kemudian kucing ini dia juga punya atribut nama. Kemudian kucing ini juga bersuara ya. Selain nama dia juga ada jenisnya. Kucing atributnya dia punya nama dan jenis. Kemudian dia bisa bersuara juga. Ini nanti yang akan kita turunkan pada parents class. Nah, ini ada jadi hewan ini dia menurunkan kelas ya. Nanti ada extends. Kemudian juga ada, misalkan saya bikin lagi, ada anjing. Kemudian anjing ini juga punya atribut nama. Kemudian juga ada jenis. Nah, ini anjing juga bisa bersuara. Nah, nanti dia sifat dari hewan ini juga menurunkan dari kelas anjing ya. Ini hewannya.
Jadi hewan, kelas hewan nanti dari kelas hewan dia mempunyai struktur mirip eh, yang memiliki atribut nama pada kelas. Ada dua kelas turunan, yaitu kelas anjing dan kelas kucing, yang masing-masing juga mempunyai sifat. Sifatnya ada bersuara, ya, sesuai dengan karakteristik, dan dia juga mempunyai turunan daripada atribut. Jadi namanya ada eh, nama dan atribut jenis gitu ya. Nah, untuk konsep inheritance atau pewarisan, ini nanti kita punya konstruktor dari kelas ini, kelas hewan ya. Jadi fungsi dari kelas hewan nanti di konstruktor itu kan identik, dia kelas dengan metode itu dia sama gitu ya. Nanti biasanya dari kelas dari konsep inheritance ini dia mempunyai konstruktor yang hampir sama gitu ya. Nah, kemudian di dalam inheritance kita akan memanggil konstruktor tadi dengan kelas dasar gitu ya. Jadi kalau misalkan hewan nanti punya nama, kita akan menggunakan keyword super gitu ya untuk memanggil konstruktor kelas dasar gitu. Oke, baik, coba kita kita praktekkan. Saya buat projectnya. Misalkan saya buat kelas hewan. Ini misalkan seperti ini. Saya besarin lagi biar kelihatan. Oke, cukup. Nah, kita akan bikin kelas kelas dasarnya ya, atau super kelas sini. Nah, kita bikin kelas hewan. Kemudian kita bikin atributnya tadi adalah string, kemudian nama. Kemudian kita bikin konstruktornya. Kita buat public hewan. Kemudian kita buat parameternya. Kita buat parameter string, kemudian nama. Kita tambahkan keyword this karena di sini ada parameter dengan atribut itu penamaannya dia sama, nama sama dengan nama. Oke, baik. Kemudian saya buat lagi dia bisa apa, hewan tadi kan ada suara ya, public. Kita bikin method void bersuara, kemudian kita bikin parameternya string suara.
kita, karena ini tadi metode void, berarti kita bikin langsung, kita tidak return, kita system out print, dan kemudian kita panggil nama, kita sambung bersuara. Tadi nama hewannya tadi kan sudah suara, ya kita panggil suara. Oke. Ini ditambahkan lagi. Oke, baik, ini sudah selesai. Kita bikin super class, ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan bikin kelas turunannya. Tadi ada kucing dan anjing ya. Nah, ini kita abaikan dulu. Kita bikin di kelas lain ya, biar nanti kita tahu. Kucing, klik. Nah, kucing. Oh sorry, saya buat komen dulu. Kelas turunan ya, kelas turunan atau subclass. Nah, ini kelas turunan yang kita akan buat extends. Yang kita turunkan tuh apa gitu ya. Jadi ada atribut dan metode gitu kan. Nah, kita bikin kelas kucing. Ini sudah jadi. Tentunya kita akan bikin extends ya. Jadi kalau inheritance, keywordnya identik dengan menggunakan extends. Ini extends ini. Kemudian apa yang kita ambil yang di superclass yang kita tuju tadi adalah hewan di sini ya. Ini kan hewan. Jadi kita ambil keywordnya di sini extends, kita akan extends hewan, kelas hewan. Oke. Kelas kucing, extends hewan. Oke, ini sebenarnya dia ada yang di extend di sini ya. Kemudian ini kucing. Coba saya lanjutkan dulu. Ini string. Kemudian tadi adalah jenis. Kemudian ini kalau saya buat seperti ini, saya buat ini kan dia kelas turunan tapi dia belum di extend kalau seperti ini. Jadi kalau nanti kita extend ke kelas hewan, kita harus buat extend ke kelas hewan sini. Ini saya coba buat public deh. Kemudian ini sudah selesai. Saya buat public. Kemudian kucing, kita bikin konstruktornya, parameternya adalah string, kemudian nama, kemudian string, kemudian jenis. Nah, di sini ada keyword yang untuk memanggil konstruktor kelas dasar ya. Jadi kita akan panggil konstruktor kelas dasarnya adalah atribut yang ada di dalam kelas hewan ini. Ini tadi adalah nama ya. Jadi kelas dasarnya kita buat dengan keyword, berarti kita super di sini. Jadi ada keyword super. Seharusnya di sini tadi juga ada extend ya. Kemudian hewan. Kemudian di sini super, dia nama. Kita panggil atributnya di hewan, nama ya. Kemudian kucing ini tadi dia memanggil konstruktor ini ya, memanggil
memanggil konstruktor kelas dasar ya. Oke. Nah, jadi fungsi dari keyword super ini dia memanggil atribut dari kelas dasar dari dalam kelas konstruktor yang ada kelas hewan ini tadi ya. Nah, setelah itu kita akan buat jenis ya. Sini juga ada persamaan di atribut kucing, kelas kucing dengan parameter kucing, tapi dia di sini kan ada atributnya dia sama dengan parameter ya. Ini kita dengan seperti ini kita harus gunakan keyword this, kemudian kita buat tadi kan perbedaannya adalah jenis ya, sama dengan ya jenis gitu. Oke, ini adalah kelas kucing gitu. Jadi untuk super ini adalah memanggil konstruktor kelas dasar ya. Jadi bukan, tetap aja kita juga akan membuat parameter nama, tetapi di dalam parameter nama ini nanti kita akan mengakses yang nama yang ada di kelas hewan ini gitu. Jadi ini adalah konstruktor dasarnya ada di kelas hewan gitu. Mana konstruktornya? Ini nama ya. Parameternya di nama di kelas hewan gitu. Nah, selanjutnya kita coba buat lagi override untuk metode kelas dasar ya. Kita mengoverride kelas override kelas metode kelas ya, metode dari kelas dasar. Nah, caranya adalah tadi kan fungsi dia bisa apa gitu ya, hewan itu bisa bersuara. Jadi kucing itu punya ciri khas suaranya, misalkan kita punya ciri khas, tetap kucing itu bisa bersuara juga. Jadi kita buat public method void dengan bersuara, kemudian nah kita isi. Jadi ini untuk memanggilnya adalah karena ini kita sudah extends, jadi metodenya kita panggil dengan menggunakan super ya. Jadi ini yang kita gunakan untuk atribut super ya. Kalau atribut dengan dia super seperti ini, kemudian buka kurung dan tutup kurung. Ini untuk memanggil konstruktor di kelas dasar untuk atributnya gitu ya. Kalau ini untuk metode ya. Jadi super tadi hewan tadi adalah dia bisa bersuara di sini. Nah, kita panggil metode yang bersuara pada kelas hewan gitu kan. Jadi kita panggil mengoverride metode dari kelas dasarnya yaitu bersuara. Nah, selanjutnya ini kita buat kucing itu dia bisa meong gitu ya. Oke. Nah, ini untuk kelas turunan dari kelas kucing kita extends dari kelas hewan ya, yang mempunyai atribut jenis dan nama dan metodenya adalah bersuara. Nah, untuk metode sendiri untuk mengakses atau memanggil override itu sendiri metode ya dengan keywordnya dia super kemudian nama metode gitu kan.
ini ya. Nah sekarang coba kita buat lagi untuk kelas hewan anjing tuh ya. Ini saya compile, kemudian saya bikin kelas lagi. Kelasnya adalah anjing. Oke, saya buat copy paste aja ya. Ini error karena tadi yang tentunya kita bikin kelas kucing, makanya dia akan error di sini. Ya, ini kita rubah saja anjing, hewan anjing gitu ya. Jadi dia punya jenis juga, punya nama. Kalau anjing itu kan suaranya bukan meong, tetapi guk guk ya. Oh masih ada yang error. Sini ada kucing. Ini harusnya kita bikin konstruktornya adalah anjing. Ini adalah metode konstruktor ya. Metode konstruktor pada kucing, pada anjing ya. Tadi kucing juga harusnya dia punya metode konstruktor pada kucing gitu. Jadi masing-masing kelas ini dia punya konstruktor ya. Ini juga sama, ini konstruktornya konstruktor hewan itu. Oke. Nah, ini sudah kita buat kelas anjing. Nah sekarang ini belum bisa kita jalankan atau kita run. Tentunya kita harus buat main ya, SVM-nya. Kita buat SVM-nya, kita bikin untuk SVM atau metode main. Kita buat sendiri di kelas ya. Kita coba lagi. Kita bikin aja main hewan gitu ya. Kita buat seperti ini. Tadi kita rubah aja jadi kita buat public kelas main hewan gitu ya. Oke, ini adalah kelas main. Tentunya kalau kelas main itu kita ada buat public static void main, kemudian ada string, kemudian kita buat args argumen ya. Kita buka tutup dan tutup kurung, kemudian kita bikin objeknya. Mau buat objek untuk kelas turunan, yaitu tadi kelas turunannya misalkan kucing, kelasnya adalah kucing, misalkan K1 kita buat sama dengan new, kemudian kita buat tadi dari mana K1 itu di kelas kucing. Kucing itu bisa namanya, karena tadi ada parameter 2 parameter, misalkan namanya kan tadi kan parameternya apa sih di kucing ini, nama dan jenis ya. Oke ya. Jadi kalau misalkan namanya ya Whiskers ya, ini nama kelas, nama kucingnya Whiskers misalkan. Jenisnya Angola seperti ini. Misalkan kita buat lagi kelas anjing, objeknya ya, kita buat objeknya A1 sama dengan new anjing, kemudian misalkan namanya body, kemudian jenisnya adalah golden ya,
golden apa gitu ya, atau pitbull gitu ya, atau pitbull gitu ya. Nah, ini kita sudah kita buat objek pada kelas turunannya. Tadi ada kucing dan anjing ya. Kenapa kita tidak bikin hewan? Ya enggak, karena nanti hewan ini sini adalah parents dari kelas itu yang akan diturunkan. Ada atribut dan di sini ada metode suara ya. Nah, sekarang kita akan panggil metode ya, memanggil metode yang diwarisi gitu kan. Yang diwarisi, apa yang diwarisi? Kalau tadi kucing, ini kita objeknya kita panggil, dia bisa bersuara di sini kan ya, bersuara ya. Jadi ini adalah nanti outputnya untuk whiskers ya. Ada kucing gitu ya. Kucing. Kemudian kita panggil satu objeknya untuk anjing, berarti dia juga bersuara. Ini tentunya apa namanya? Ini berarti output untuk anjing gitu kan. Nah, ya, kata di sini ada bersuara ya, kita panggil di sini metodenya nih. Ini kan metode yang kelas hewan nih, bersuara nih. Jadi untuk yang main hewan kita panggil bersuara karena di kucing mana bersuara di sini ya, meong meong, anjing guguk guguk gitu kan. Nah, jadi ini saya besarin dulu. Mana tadi ini ya kelas mainnya, ini udah terlalu banyak. Ini jadi bentuknya seperti ini ya, ada garis untuk kelas hewan, kucing dan anjing di sini. Nah, ini kelihatan garisnya ya. Jadi bisa compile. Nah, mana yang diwarisi oleh hewan ini? Tadi ada atribut nama dan ada metode ya yang diwarisi. Dia diberikan extends ke kelas anjing dan kucing. Nah, masing-masing dia di subkelas ini, anjing dan kucing, dia mempunyai keyword super tadi dan extends ya, yang nanti diberikan pada atribut dan metode ya untuk keyword super. Jadi keyword super ini dalam Java digunakan dalam konteks pewarisan. Ketika kelas turunan atau misalkan ini anjing dan kucing ingin merujuk atau memanggil metode atau konstruktor dari kelas superkelas atau parents kelas ini. Ini memiliki beberapa kegunaan, yaitu memanggil konstruktor kelas dasar ya. Jadi pada saat Anda membuat objek dari kelas turunan, Anda perlu memanggil konstruktor kelas dasar seperti keyword super ya di sini. Jadi ini kalau di dalam konstruktor kelas dasar di sini kan misalkan dia ada nama gitu ya. Jadi digunakan untuk memanggil konstruktor kelas dasar dari dalam kelas turunan ini. Ini untuk memungkinkan inisialisasi atribut kelas dasar sebelum atribut kelas turunan diinisialisasi. Jadi ini diinisialisasi ya, memungkinkan inisialisasi atribut kelas dasar sebelum kelas turunannya itu.
Kemudian untuk keyword super ini adalah untuk memanggil metode kelas dasar gitu ya. Jika kelas turunan ingin menggunakan metode dari kelas dasar dengan nama yang sama gitu kan, kan kelas dasarnya mana sih? Maksudnya kelas dasar tuh yang di induknya nih. Ini ya. Ini metodenya. Ini juga sama tadi nama kan gitu ya. Jadi di dalam super ya, di dalam metode ini kan ada metode super ya, dengan keyword super titik metode di sini. Untuk menggunakan kelas dasar dengan nama yang sama, jadi kalau penamaannya kan sama, Anda dapat menggunakan keyword super untuk merujuk ke metode kelas dasar yang akan di override ya. Ini seperti ini. Dengan menggunakan super, dengan jelas menunjukkan ingin mengakses elemen dari kelas dasar, menghindari ambigu nih ya, atau konflik dengan elemen kelas turunan. Jadi kalau mana yang akan kita panggil untuk dalam kelas metode dasar ya, kelas dasar di sini. Jadi ini untuk menghindari ambigu gitu ya, dari penamaan yang sama gitu. Nah, ini memungkinkan untuk memanfaatkan fungsionalitas kelas dasar dalam konteks pewarisan. Jadi kalau ciri khasnya dengan pewarisan tadi, dengan extends, tentunya dia mempunyai alat tadi dengan menggunakan keyword super. Jadi untuk memanggil konstruktor dari kelas dasar super, kemudian untuk memanggil override method yang di override ya, dengan kelas super method gitu ya. Saya katakan super nama method gitu. Nah, ini untuk memungkinkan memanfaatkan fungsionalitas kelas dasar dalam konteks pewarisan. Nah, ini adalah konsep daripada PBO. Jadi hari ini kita lihat untuk extends, ini juga konsep dari inheritance. Mana yang diwariskan pada kelas dasar? Kelas yang ditunjuk adalah hewan, ini ya, kelas dasarnya. Ini kelas turunan, ini kucing kelas turunan. Jadi konsep ini tadi mana yang diturunkan ya, kelas hewan, nanti yang mempunyai sifat metodenya tadi, kemudian ada atribut ya, dengan konstruktor ya. Nah itu. Oke, baik, ini kalau kita tampilkan seperti apa, kita buat di sini. Saya ulangi lagi. Nah ini namanya adalah, kemudian ini dia bersuara meong, body bersuara guguk gitu ya. Ini untuk kucing dan anjing gitu ya. Oke, baik, itulah tentang inheritance atau kelas pewarisan yang saya sampaikan. Untuk apa yang bisa ditanyakan, kita bisa kita gunakan grup di WhatsApp kalau jika ada kurang yang jelas. Terima kasih atas perhatiannya semua tentang inheritance materi ini. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.